Bapak Calim SPD, dipersilahkan. Boleh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya limam ba'du. Ibu-ibu sararehat? Sudah sarapankah? Nah, alhamdulillah. Sudah berfoto selfie kah? Sudah di-up? Sudah status ke hari ini? Saya mulai belajar kebiasaan para ibu-ibu ya. Kalau ada kegiatan itu biasa ya. Foto terus upload status. Biasanya suka ngomongnya kayak gini, sedang di sini dan sebagainya gitu. Jadul. Ibu-ibu sadayana, karena materi kita itu sekarang itu lebih ke coaching klinik Bu ya. Angkat tangan yang tadi malam bisa gabung ke webinar Bengkel PAUD. Banyakankah? Oh, sedikit, setengahnya kurang ya. Ya, terima kasih ya. Bagi yang sudah, terima kasih. Mohon doanya mudah-mudahan nanti webinar berikutnya bisa kapasitas lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan gitu ya. Ya di luar prediksi, namanya juga kokombelan gitu ya. Ternyata responnya bagus juga ya. Dari Bengkel PAUD anggotanya nambah juga, sekarang hampir ada 300 gitu ya. Terima kasih. Dan bukan hanya ibu-ibu dari Cilawu ya. Di Kabupaten Garut banyak, bahkan lintas provinsi Bu ya, dari Bengkulu dan sebagainya. Bapak Ibu, untuk hari ini sudah ada buku pintarnya? Oke. Bu Holi minta bantuan Bu Holi untuk jadi operator. Ya. Di halaman kita langsung, karena materi pertama itu menyusun KSP ya. Yang dulunya KSP. Masih ingat singkatan dari apa KSP? Kurikulum Satuan Pendidikan. Kalau dulu KWSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, gitu ya. Itu dilewat saja, tapi Ibu juga kalau ada waktu silakan baca-baca gitu ya. Nanti akan ada webinar khusus tentang membahas ini, gitu Bu ya. Yang akan kita pelajari adalah cara nyusun RPP. Ada berapa langkah di halaman 10 Bapak Ibu? Ada 5 langkah ya. Yang pertama adalah pahami capaian pembelajaran. Slide-nya Bu Holi di next. Yang pertama adalah pahami capaian pembelajarannya. Yang kedua, kita belajar TP. Dari CP itu turunkan menjadi TP. Kita tahan dulu di sini karena di luar sana untuk jenjang SD ke atas setelah TP ada yang namanya ATP. ATP itu singkatan dari alur tujuan pembelajaran. Khusus yang akan kita pelajari, ATP kita tidak masukkan dulu. Karena ATP dan TP itu tidak ada perubahan kalimat. ATP itu hanya susunan dari TP. Masih paham atau masih kurang jelas? TP jadi ATP itu tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya susunan. Misal, Ibu punya tujuan pembelajaran 5. ATP-nya menyusun dari 5 itu mana dulu yang akan Ibu ajarkan gitu. Apakah TP 1 dulu, apakah TP 2 dulu, apakah TP 3, 4 atau 5. Pak, berdasarkan apa saya nyimpen TP pertama? Berdasarkan dari TP yang paling gampang. Misal nih Bu, Ibu punya TP 5. Dari kelima itu ternyata yang paling mudah adalah nomor 2. Maka ATP yang pertama adalah nomor 2 dulu gitu loh. Saya ulangi lagi, karena banyak teman-teman yang japri,
ada yang beranggapan bahwa ATP itu harus dirubah lagi TP-nya gitu. Jadi ATP itu adalah susunan dari tujuan pembelajaran. Dari yang mudah ke yang sulit. Dari yang konkret ke yang abstrak. Dari yang dekat dengan anak ke yang jauh dengan anak. Sampai di sini paham, Bu? Saya tidak mau guru TK di Cilawu kebingungan juga. Pak, yang lain kok ada ATP di Bapak tidak gitu. Jadi kalau ada yang nanya, dasarnya sudah saya sampaikan. Jadi ATP itu adalah susunan dari TP yang sudah kita tentukan. Kalau memang susunannya misalkan 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah dari yang mudah ke yang sulit, berarti ATP-nya itu gitu. Hanya susunan dari TP. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Jadi orang webinar nyantai aja sekarang mah ya, bukan webinar. Coaching klinik kita nyantai aja. Kalau nggak paham ngacung gitu maksudnya ya. Jelas, Bu? ATP tenon, Bu? ATP. Apakah merubah TP yang sudah ada? Yang kita rubah apanya? Susunannya. Berdasarkan apa? Mudah ke yang sulit. Dari yang konkret ke yang abstrak. Dari yang dekat dengan anak. Nah, paham sampai sini? Kalau ada, misalkan ibu yang PPG ya, kemarin ada Bu Mina nih, bisik ayah gitu, ku dosena, ini harus ada ATP, dasarnya itu, adakan saja. Tapi prinsipnya seperti itu. Jadi tidak merubah lagi dari TP yang sudah kita tentukan. Kita balik lagi, jadi yang pertama, menyusun RPP, pahami dulu CP. Kalau sudah paham, turunkan menjadi TP. Lanjut, nomor 3-nya adalah, di sini pilih tema atau topik. Ini juga jadi masalah. Pak Abdi mah masih riet, cek iya tema, cek itu topik, cek iya bapak topik, cek iya naon gitunya. Tema dan topik itu sama saja, hanya beda nama atau istilah. Ya, mari kita belajar esensi, ulah sampai orang liar ku kemasan. Inilah akibat korban Indomie, bunya. Indomie kan kemasannya ada telur ya, ada daging ayamnya. Pas dibuka adakah di dalamnya? Nah, tapi kita mau dibohongin ya sama mereka. Lanjut, nomor 4. Selaraskan antara TP dengan topik. TP tenon tadi teh? Oke. Kalau sudah, rancang kegiatan pembelajarannya. Sampai sini paham ya alurnya ya? Paham ya? Ada berapa langkah Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, alhamdulillah lancarkan, ada contekan ya. Coba sekarang kita refresh dulu, tutup bukunya. Saya akan nyebutkan nomor, saya akan nyebutkan kalimatnya, ibu sebutkan nomor biar rada seru ya. Ibu sebutkan nomor ya. Menentukan kegiatan pembelajaran. Nomor 5 ya. Memahami CP? Menurunkan TP? Memilih topik? Menselaraskan topik TP? Wih, keren. Tepuk tangan buat saya aja. Di grup ini harus banyak tujuannya. Pertama tadi harus menyenangkan. Sudah senang Ibu tadi dengan goyang-goyangnya? Oh, belum ya, belum selfie, belum foto-foto, belum ngabaso. Nanti ngabaso mah digenteng Bu ya. Di depan Yoma tuh ada. Oke, selanjutnya kita akan langsung gini aja biar cepat. Bagaimana cara memahami CP? Saya akan jelaskan satu saja, satu CP gitu ya. Tapi satu CP-nya hanya satu elemen CP. Ibu lihat di halaman 11, ketiga CP dihadirkan semuanya dalam satu slide ya. Di buku ini tidak per slide, kalau di sini per slide. Yang saya akan jelaskan hanya ini saja. Ya, nomor 1 dari CP apa? Nilai agama dan budi pekerti. Saya harap dari penjelasan ini Ibu sudah punya gambaran bagaimana cara bikin TP dari yang lainnya. Paham Ibu? Oke, semuanya biar tahu istilah. CP ada 3 elemen. Bisa clear ku istilah-istilahnya. Sabaraha elemen Bu?
elemen kahiji nilai agama dan budi pekerti itu disebutnya elemen CP, ya. Yang kedua adalah jati diri. Ketiga, dasar-dasar literasi, sains, teknologi, matematika, rekayasa, seni. Bahasa Inggrisnya STEAM-tea, ya. Nu tilu eta teh disebut naon Ibu? Elemen CP. Nah, elemen CP teh anakan deui. Disebutna subelemen. Nu mana tah ieu subelemen teh? Ya. Subelemen CP nilai agama dan budi pekerti ada berapa? Belum kompak, tadi ada yang terdengar 5. Ini tanda masih galau. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Subelemen elemen CP nomor 1 ada berapa? Di mana? Di dia aya per kalimat. Paham sampai sini? Pertanyaan lanjutan. Kalau subelemen CP nomor 3 sabaraha? Wih, keren. Subelemen CP nomor 2 sabaraha? Elemen CP K2 naon? Nyambung. Elemen CP kahiji? Elemen CP katilu? STEAM. Literasinya disebut, ya. Elemen CP keempat? Cerdas saudara. Nah, itu ya, biar ada waktu, nanti setelah ini Ibu akan berkelompok bikin tujuan pembelajaran, ya. Dan ditentukan temanya apa, setelah itu kegiatannya apa. Gitu ya. Ini Bu. Anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini masih subelemen CP, belum jadi tujuan pembelajaran. Menentukan ini, lihat kata kuncinya. Kata kerja. Anak percaya tah ieu, kemampuan yang harus kita ajarkan. Mengajarkan anak percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi kata kuncinya percaya. Ya. Itu percaya. Itu satu. Kompetensi. Tahu kompetensi, Bu? Keahlian, pelajaran yang harus ada pada siswa. Artinya kita harus mengajarkan ajaran anak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mengenal. Yang ketiga, mempraktekkan. Mengenal apa? Ajaran pokok agamanya. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan ajaran agamanya. Berarti dari subelemen ini ada berapa kompetensi? 3. Menurunkan tujuan pembelajaran bisa dijadikan 3 kompetensi, bisa ditambahkan, tapi tidak keluar dari ketiga kompetensi. Contoh, anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira ini bisa jadi satu tujuan pembelajaran yang berdiri sendiri atau bisa digabung dengan tujuan pelajaran yang lain? Bisa berdiri, bisa digabung. Ya. Kalau berdiri sendiri, Ibu nomor 1-nya adalah, Ibu lihat di halaman, langsung halaman 12-nya. Di slide, Bu Holi. Next, Bu Holi. Next. Terus Bu Holi. Yang ada tabelnya, Bu Holi. Ini dilewat dulu ya. Terus. Nah ini. Yang tadi Bu Holi. Lihat Ibu. Ini kan subelemen CP-nya. Ini tujuan pembelajarannya. Sama dengan buku pintar itu? Sama ya. Tadi. Ini tidak boleh, tujuan pembelajaran itu tidak boleh keluar dari kompetensi yang ada di ini. Tadi ada berapa kompetensi, Bapak, Ibu-ibu? 3. Ini ketiga-tiganya bisa dijadikan satu tujuan pembelajaran. Tapi ketiga kompetensinya harus ada. Contoh, kalau mau jadi satu. Anak percaya kepada Tuhan. Kalau agamanya Islam langsung, anak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal ajaran sholat, dan mempraktekkan sholat. Itu satu tujuan pelajaran. Kalau mau dijadikan 3, boleh. Yang pertama, anak percaya kepada Allah sebagai pencipta. Anak mengenal ajaran agama Islam, yaitu sholat. Yang ketiganya, anak dapat mempraktekkan sholat. Bisa jadi tujuan pelajaran 3. Bisa jadi 2. Seperti ini.
Anak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta bumi, langit dan isinya. Yang keduanya, anak dapat mempraktekkan dan gerakan dan bacaan sholat. Di sini harusnya maaf ada anak mengenal dan mempraktekkan gerakan sholat. Bu Holi bisa diedit di sininya. Anak dapat mengenal dan mempraktekkan gerakan sholat dan wudhu. Pak, boleh ditambah lagi? Silahkan. Misalkan anak dapat mempraktekkan mengaji dengan benar. Bisa nggak? Kenapa? Karena payung hukum itu bagian daripada ajaran agama Islam. Bisa ditambah lagi dengan zakat fitrah? Bisa. Gitu ya. Sampai ini ada pertanyaan? Dari wajah-wajahnya masih setengah-setengah? Apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Diulang lagi. Menentukan TPT, lihat dulu apa kata Ibu? Setiap subelemennya? Ya, CP betul. Dari setiap subelemennya kan harus dijadikan tujuan pembelajaran. Untuk menentukan ini, dari ini kita harus lihat apa tadi? Kompetensi. Kata kuncinya kompetensi. Di sini kompetensinya 3. Di tujuan pembelajarannya bisa digabung ketiga-tiganya ada di satu tujuan pembelajaran. Bisa 1 terpisah, 2 digabung seperti ini. Kompetensi percaya nomor 1, kompetensi mengenal dan mempraktekannya tujuan pelajaran nomor 2. Kalau mau jadikan 3 biar lebih spesifik, silahkan. Nah, di sini yang namanya ATP. Kira-kira Bu, anak percaya kepada Tuhan dan anak dapat sholat, sulitan mana TP-nya? Sholat. Berarti kalau alur tujuan pelajarannya nomor berapa dulu? Nomor 2. Nomor 1. 1, 2. Gitu. Melihatnya. Karena ini satu elemen, lihat ada berapa tujuan pelajaran Bu di sini? Ada 6. Setiap ini digabung lah. Ini digabung. Tadi kan CP ada elemennya berapa? Setiap elemen ada berapa subelemen? Ada 4, 7 gitu ya. Kalau Ibu ditanya ada berapa TP, CP, elemen CP, nilai agama dan budi pekerti, jawabannya bukan 2, karena 2 itu adalah bagian subelemennya saja. Kalau saya bertanya ada berapa seluruh TP, elemen CP, nilai agama dan budi pekerti? Ada 6. Paham sampai sini? Pak, bagaimana kalau nanti misalkan saya bikin TP-nya di sini 3? Lanjutannya di sini 4 dan seterusnya. Nanti setiap sekolah bisa saja 6 elemen CP nilai agama dan budi pekertinya, bisa 10, bisa 8, itu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan guru-gurunya. Sampai sini bisa dipahami Ibu? Bisa ya? Bisa praktek? Bisa praktek? Ini saya punya amanah besar nih. Kepala sekolah minta coaching klinik Pak, ada hasilnya. Ya. Sebelum kita bekerja harus tahu dulu rule-nya. Gitu ya. Masih ada waktu nih, kita nyentai aja. Saya tanya lagi. Ari CPT sabara elemen? Kalau seluruh CP ada berapa subelemen? Berapa? Mulai bekerja ya. Kalau pertanyaan ada berapa total subelemen CP? Dari mana 15? Ayo. Hari tujuan pelajaran sabar hiji. Tergantung apa? Sekolah. Ibu mau lihat, mungkin mau lihat. Mau ya? Jadi apa? Sok, pokoknya mah abdi tos ngasodakokeun diri abdi sok. Urang diskusi we. Pami aya di abdi ku abdi dipasikeun, pamit aya abdi naroskeun kanu sanes, kanu leuwih ahlina. Gitu Bu ya. Aya gambaran, nentukeun TPT kumaha Bu? Naon heula ti dieu teh tah, ti dieu asalna teh tah. Kata kuncina teh naon tah? Kompetensi. Ciri kata kompetensi teh naon tadi teh? Kata kerja, biasanya kata kerja sok aya mengenal, mempraktekkan, memahami.
mempercayai, mencintai, menyayangi, itu kompetensi kan? Abdi ngajelaskeun ieu we hiji. Aya gambaran. Kayaknya, sok ibu telaah. Iya anu kenging abdi, aya anu teu nyambungna pelebah mana, koreksi kita betulkan. Seperti tadi. Ini hanya satu kompetensi mengenainya enggak ada. Masukkan kayak gitu. Gitu ya. Alhamdulillah dari wajah-wajahnya sudah terlihatan ada insight, pencerahan. Tapi duka tadi kemarin ada TP aja dong. Oke. Enggak perlu ya, enggak perlu kita lanjut ya. Dari CP jadi TP udah gambaran? Oke. Saya mau tanya dulu nih sama senior saya. Gimana Bu Eda? Paham Bu Eda? Bu Eda, bisa bantu Abdi ke Kapayun? Kapayun Bu. Tepuk tangan buat Bu Eda. Ini Bu Eda itu orangnya dalam menyimak itu luar biasa. Menurut intel yang saya punya gitu ya. Saat Bu Eda kuliah, dia yang paling menyusahkan dosennya karena sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Itu baru katanya gitu. Bu Eda, bisa enggak Bu Eda memberikan pemahaman Ibu dari apa yang saya paparkan? Dari cara-cara membuat TP dari CP. Mah bahasana kumaha Bu Eda, Abdi masihan waktos, Abdi kayak di dia mengasesmen. Saya harap apa yang Ibu Eda sampaikan itu gambaran semuanya ya, sampel. Kalau Bu Eda sudah beginu bogono, berarti bogodo-bogodo semuanya. Gitu beda ya. Jadi Bu Eda jangan deg-degan bersama saya, anakmu. Tidak ada yang bisa kikian, harupun pemajikan. Ridoso jeung Bu Eda. Jadi intinya anu ku emak paham gitu punya. Kan tadi Abdi tos nyarios tinu CPT dijadikan TP gitu nya mak. Langkah-langkahna tadi gitu kan. Aina ku emak dikemas ku bahasa emak anu kahartos ku emak kumaha gitu ya. Silakan Bu Eda. Semangat. Tepuk tangan buat Bu Eda. Silakan. Untuk menentukan TP itu harus berpacu kepada elemen CP-nya. Nah, jadi dari apa CP itu ada ditentukan menjadi sub elemen. Dari sub elemen yang pertama itu dari CP nilai agama dan pekerti ada sub elemennya ada berapa? 4. Nah, dari elemen ini kita harus berpacu apabila membuat tujuan pelajaran kita harus berpacu kepada apa tadi kompetensi kata kerja. Betul sip. Nah, di sini kata kerjanya ada apa namanya saya kemudian mengenal dan mempraktekkan. Untuk jadi pembelajaran kita harus berpacu kepada ini dan disebut itu apa namanya kompetensi ya. Apa yang disebut kompetensi itu kemampuan. Nah, dari sini turunnya kepada tujuan pelajaran. Tujuan pelajarannya harus berpacu kepada sebagaimana ini.